Silakan dengan jalan toko dan Yesus menunjukkan bagaimana caranya supaya jangan sombong. Kalau datang ke tempat pesta, jangan buat diri paling penting dan duduk di depan. Karena mungkin tempat duduk di depan itu mungkin disiapkan untuk pastor rekan. Kita kemarin baru pesta pernikahan di gereja dan aula. Hati-hati, jangan datang ini panitia pesta kalau udah kita sudah duduk Pak. Mungkin kita sudah geser pastor rekan waktu itu di kedua sana dulu. Tapi perumpamaan Yesus ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwa sikap kerendahan hati itu yang akan meninggikan kita. Kalau kita duduk di belakang, pasti buat mereka dengan pasti. Dan mari-mari ke depan, itu kita lebih terhormat. Daripada kita duduk di depan dan buat mereka dengan kamu pasal rendah, pasal rendah. Maka kerendahan hati adalah kunci supaya kita dimuliakan oleh sesama dan oleh Tuhan sebagai Tuhan Yesus. Maka kalau kita lihat beberapa hari ini masa demo besar di Jakarta, di Surabaya, Makassar, Jogja, itu karena mereka itu suka rakyat. Anggota DPR kan waktu pemilu mengemis suara kita. Waktu sudah terpilih katakan kita tidak boleh posisi tidak benar. Katakan kita kata-kata itu kan rakyat itu. Gara-gara kami ini yang kamu omong, kamu belum mengerti. Sekarang kamu sendiri. Makanya sampai rumah itu bicara. Itu pelajaran penting bagi kita supaya jangan sombong. Yang kedua tentang bagaimana kita mengamalkan, menjalankan firman Tuhan dengan cara memberi. Yesus bilang begini, kalau kamu membantu orang yang bisa kemudian hari bisa balas kamu, maka kamu tidak akan mendapatkan apa? Rahmat dan berkat. Jadi kalau kita memberi untuk menerima berkat, maka Tuhan kamu tidak akan berkat, tidak akan dapat berkat. Tapi kalau kita memberi tanpa mengharapkan balasan, atau kalau kita tidak memberi, orang itu dia tidak mungkin bisa balas kita. Yesus bilang itu kalau kamu kasih orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang buta, dia bisa balas kamu. Jadi kalau kita bantu orang yang benar-benar susah, maka yang balas kita itu Tuhan. Sedangkan kalau kita bantu orang yang bisa balas kita, maka Tuhan tidak akan memberikan kita apa-apa. Maka pesan kedua yang penting bagi kita itu adalah jangan perhitungan kalau kita beri. Kalau kita menghitung untuk memberi, apa beda kita dengan apa yang biasa memberikan operasi ke apa dan lain-lain? Karena itu bank. Apa bedanya kita dengan bank kalau kita memberi dan harapkan dicicil kembali? Tapi kalau kita sebagai orang yang percaya Yesus, kita beri tanpa mengharapkan kembali, itu baru dinamakan kasih. Jadi penting.